Orang istri sholat tahajud kalau suaminya ndak pulang-pulang. Kalau sudah pulang, hilang tahajudnya. Tapi memang Pak, seorang istri itu kalau mau beribadah sunat, dia harus tanya suaminya. Tidak diterima Allah ibadah sunnah seorang istri kalau dikerjakan tidak diizinkan suami, Pak. Itu hebatnya laki-laki nih, Pak. Jadi kalau istri itu mau ibadah sunat, dia mesti tanya sama lakinya. Contoh mau tahajud malam, seorang istri harus tanya, "Bang, nanti malam adek boleh tahajud?" Boleh, kerjakan. Tapi kalau kata suaminya, "Dek, jangan, jangan." Kalau dikerjakannya juga nggak ada guna di sisi Allah. Nggak ada guna di sisi Allah. Sama dengan puasa sunat. "Bang, hari Senin adek puasa ya, puasa sunat." Iya kata suami, silakan puasa. Tidak kata suami, jangan puasa. Kalau dia puasa juga nggak ada guna. Tidak diterima Allah. Karena ibadah sunnah seorang istri harus izin suaminya. Itu hebatnya. Itu hebatnya suami ini. Ya. Makanya ditanya juga sama sebagian orang, kenapa laki-laki boleh berpoligami, perempuan tidak boleh? Perempuan kadang-kadang dia merasa nggak adil. Kenapa laki-laki boleh, perempuan tidak boleh? Ada beberapa masalah. Kenapa laki-laki saja yang dibolehkan poligami, perempuan nggak boleh? Poligami artinya beristri lebih daripada satu. Sedangkan kalau perempuan nggak boleh poliandri. Poliandri bersuami lebih dari satu nggak boleh. Perempuan harus punya satu suami. Kalau laki-laki boleh punya istri sampai 4. Kenapa enggak 2? Kenapa enggak 3? Kenapa 4? Kenapa enggak 5, 6, 7? Kenapa batasnya sampai 4? Mau tak jelaskan malam ini? Kepingin tahu? Kepingin tahu? Kita jelaskan ini. Walaupun menyimpang sedikit dari tasawuf, boleh ya? Mudah-mudahan ada yang mau mempraktekkannya. Kenapa? Kenapa suami boleh punya istri lebih dari satu? Pertama, kalau suami punya istri lebih dari satu, 4 orang istrinya, suaminya satu, ini tetap benihnya satu. Jelas, anak sipolan. Katakan suami ini namanya Anwar, punya istri namanya Sri, Siti, Asni, dan Sisinta misalnya namanya. Semua anak orang ini itu adalah anaknya dari siapa tadi nama laki-lakinya? Anwar. Nah, semua anak Anwar, bin Anwar. Anak Sisinta kemudian perempuan, binti Anwar. Jelas. Tapi coba kalau dibalik, istrinya satu, laki-lakinya 4. Nah, brojol, bin atau binti apa coba? Coba. Nasab itu begitu penting dalam Islam, Pak. Coba. Nah, itu satu. Kalau lakinya satu, perempuannya 4, nasabnya tetap jelas. Kan gitu. Tapi kalau dibalik, perempuannya satu, lakinya 4, ini nggak tahu pas brojol bin sopo, iya kan? Nah, ada Adi, ada Andi, ada si Boy, ada si Rijal. Bin apa mau dibuat ini? Mbok nggak ngerti. Nah, repot urusannya. Satu, Pak, itu bedanya. Yang kedua, kenapa seorang suami, ini saya jelaskan kalau bisa nggak usah pakai mic lah. Ini keluar Pak Ipang. Aku takut nanti yang meraktekan yang di luar pula. Yang di dalam selo-selo, yang di luar ngerungokno, ya kan, sesok praktek. Nggak apa-apa lah. Nah itu.
Yang kedua hikmahnya, kenapa seorang laki-laki boleh istri 2, 3 atau 4? Ternyata itu kebaikan bagi seorang perempuan secara psikologis, secara ilmu jiwa. Perempuan akan semakin sakit hatinya kalau madunya cuma 1. Nek nggak coyot tes. Jadi seorang perempuan kalau punya madu cuma 1, kalau seorang laki-laki kawin 2, madunya cuma 1, istrinya cuma punya madu 1. Istri pertama ini akan sangat kecewa kalau suaminya pergi giliran ke istri yang kedua, sakit hatinya. Tapi kalau suaminya kawin lagi madunya ada 2, dia berkurang rasa sakitnya. Nggak apa-apa, malam ini dia tempat istri yang ketiga, ada kawan aku, istri kedua kan sama kayak aku. Kalau kita berkawan Pak, menerima rasa sakit, masih kurang rasa sakitnya. Itu psikologis Pak. Psikologis itu, ilmu jiwa itu. Tambah lagi kalau kawin lagi jadi 4, madunya 3, makin lebih lega dia. Alah nggak apa-apa, malam ini bukan cuma aku sendiri yang kesepian, ada maduku 2 lagi. Nah itu makanya Allah itu boleh 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Kenapa sampai 4 boleh? Karena semakin banyak itu semakin bebannya kurang, cemburunya kurang Pak. Nah itu makanya ada prinsip orang mengatakan kawin 1, bini 1 itu masih belajar berbini. Nah, 1 itu belajar beristri. Maka cari 2, kalau 1 belajar, 2 itu kurang ajar. Supaya enggak kurang ajar, cari 1 lagi, 3, wajar. Wajar. Nah, supaya lebih paten lagi, tambah 1 lagi sesuai dengan Quran. 4 sajalah, disempurnakan. Karena ada juga 4 sehat, 5 sempurna. Nah, maka 4 sajalah. Kalau 1 itu belajar, istri 2 kurang ajar, istri ketiga wajar. Istri punya 4 itu dikejar-kejar. Karena biasanya repot itu membagi kalau udah 4 itu. Ya. Nah, ini Pak, itu hikmahnya. Hikmah ketiga, kenapa boleh laki-laki kawin lebih dari 1, perempuan tidak boleh? Apa hikmah yang ketiga? Hikmah yang ketiga, sesuai dengan survei, manusia akhir zaman ini jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Coba lihat jumlah penduduk Indonesia, mana banyak laki-laki sama perempuan? Perempuan. Penduduk dunia ini dari segi gender, jenis kelamin lebih banyak perempuannya Pak. Lah kalau seorang laki-laki cuma punya istri 1, kemana nganggur yang lain? Nah, makanya boleh 2, boleh 3. Nah, tapi biasanya bahkan hikmah yang keempat, apalagi seorang istri yang meredoi suaminya kawin lagi, seorang istri yang malah menyuruh, ada pula ini, menyuruh suaminya agar kawin lagi, ini sudah membuat istana di surga. Tapi nek ini tak bilang ke ibu-ibu pengajian, wong ikut teriak-teriak Pak. Wes Ustaz, enggak duwe. Enggak dua istana nang surga pura popo katanya. Perasaannya enggak mau. Enggak gelem di madu. Padahal madu itu minuman sehat, minuman seger. Pegel-pegel minum madu sehat, pegel-pegel minum madu seger. Tapi perempuan itu satu yang paling dia takut itu adalah madu. Itu dia. Nah, banyak hikmahnya. Tapi kadang-kadang kalau udah sampai ke sini para wanita, wah ini betul-betul enggak bisa, ya. Baik. Nah,
Inilah yang kita inginkan, bahwa kita beribadah itu mencapai hakikat ibadah.